Kami percaya Engkau berdaulat atas seluruh bumi. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Bahkan Engkau menciptakan kami seturut segambar dengan Engkau sendiri. Dan Engkau memberikan kuasa kepada kami, bahwa apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan apa yang kami katakan itu akan jadi. Karena sebagaimana Yeremia, di dalam Yeremia 1 ayat 9, aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu, untuk mencabut, merobohkan, untuk membunuh, membinasakan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa, tetapi untuk menanam kembali dan membangun kembali. Kami punya otoritas di dalam mulut perkataan kami. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa, angkat tanganmu dan semua angkat suaramu berdoa. Ikat segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penyebaran daripada virus corona ini merupakan roh Isabel yang sedang meneror seluruh dunia. Ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Stop sampai di sini. Dan hari ini ada kesembuhan terjadi atas seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hal-hal yang dahsyat Kau akan curahkan atas setiap kami. Bangkitkan roh kami sehingga kami tidak bersembunyi di dalam roh ketakutan, tetapi kami adalah the warrior of God, dan kami memiliki roh yang lebih dari pemenang. Bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap, katakan sekali lagi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Aman-aman? Katakan aman-aman. Ada damai sejahtera di hati kita. Amin. Damai sejahtera itu bukan dikondisikan oleh luar, dari dalam keluar. Kita harus jadi manusia roh, bukan manusia daging. Amin. Kalau manusia daging kita akan dicekam oleh rasa ketakutan. Nah, hari-hari ini kita tidak bisa lari dari satu kenyataan, dunia sedang dicekam dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin share sebentar ya, bagaimana ketika dalam 1 tahun ini Tuhan bawa saya perjalanan ke sesuatu yang gak biasa-biasa. Benar-benar gak biasa-biasa. Sejak peristiwa waktu itu Damailah Indonesia, aku tanggal 7 Maret, itu 555 kota itu bukan hal yang mudah, dan teman-teman ini semua berjuang bersama-sama. Saya hanya ditunjuk jadi koordinator saja. Tetapi di situ perasaan saya, waduh, itu saya bertempur secara dengan daging saya. Kenapa? Karena saya katakan saya nggak mampu. Setiap naik pesawat saya doanya begini nih. Doanya nih begini nih, ngeri nggak? Tuhan, kalau saya perlu mati, matilah setelah ini. Waduh, serem banget gitu kan? Tapi puji Tuhan saya masih hidup sampai sekarang nih. Nah, tetapi satu saat ketika saya dalam kelelahan, saya masih ingat waktu itu ketika saya harus memobilisasi para pendeta di Pulau Bangka. Saya merasa gundah gulana dan males lah jujurnya, frustasi gitu kan. Saya pergi ke sana, ternyata mereka responnya luar biasa gitu. Sangat meresponi, tetapi saya di dalam hati saya, kerjaan begini, ngumpulin, mempersatukan gereja, sebelnya minta ampun gitu kan. Rasanya gua tuh pengen mati gitu kan. Nah, jadi ketika saya pulang, waktu itu naik pesawat dari Pangkal Pinang ke Jakarta, saya tertidur. Tapi saya melihat ada satu penglihatan, saya ini orang jarang dapat penglihatan. Waktu itu saya melihat ada satu lubang besar sekali sampai menyedot miliaran orang. Sampai anak-anak kecil pun kesedot. Orang-orang yang berdasi, saya pikir ini hamba-hamba Tuhan atau apa. Kalau kiai kan gak berdasi gitu kan. Ini kesedot juga, dan mereka kesedotnya dengan suara kayak mau mati. Dia dying. Waduh, kata saya, ini Tuhan apa ini Tuhan? Aku gak ngerti. Ini seperti black hole. Black hole? Apa itu black hole? Black hole itu adalah lubang hitam.
Ternyata setelah saya bergumul di hadapan Tuhan, ini adalah namanya lubang jurang maut. 9 kali ditulis di dalam firman Tuhan. Ini akan dibukakan. Kata saya, jadi gimana nih maksudnya? Lubang jurang maut itu the spirit of death, roh kematian. Jadi saya di situ antara ngerti nggak ngerti, saya mau khotbah juga gimana, diem aja. Tetapi Tuhan berikan pencerahan kepada saya ketika saya pergi ke Eropa waktu itu, saya dengan istri saya dan dengan beberapa teman-teman, saya 2 keliling di Jenewa. Di situ saya ada satu suara kepada saya sampai sekarang, unlock, unlock. Inilah apa lagi Tuhan? Itu unlock itu berbicara mengenai tadi yang kita doakan. Tuhan memberikan kita kunci-kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan unlock itu berbicara nih buka. Aduh kata saya, ini buka apanya nih? Unlock the nations. Itu bangsa-bangsa yang tertutup untuk Injil akan dibukakan. Dan Indonesia memiliki kunci untuk bawa revival ke bangsa-bangsa. Saya pengen percaya ini. Yang pertama itu. Yang kedua, unlock apa? Unlock the treasure. Ini apa lagi? Kekayaan. Sekarang kita ngadapin krisis. Tuhan katakan, dunia boleh krisis, kerajaan sorga gak pernah krisis. Dunia boleh resesi, tapi kerajaan sorga gak pernah resesi. Muka Anda berubah semua sekarang nih. Ada harapan, amin. Tuhan bekerja gak bergantung dari apa yang ada di kita. Dia penyedia, dia omnipresent, dia Yehova Jireh menyediakan sebelum kebutuhan itu terjadi. Yang ketiga adalah unlock the age. Nah ini yang ngeri. Age? Apa arti age? Zaman. Jadi ini memasuki 2020, ini namanya New Age. Dan kata New Age itu ada di dalam Matius 24 ayat ke-8. Coba buka Matius 24 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, kapan the end of time waktunya? Akan terjadi gempa bumi, peperangan, kelaparan, sampar, dan segala macam. Krisis hebat terjadi. Tetapi Matius 24 ayat 8, coba dibuka. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang New Age. Jadi akan tetapi semuanya ini barulah the beginning. Saya minggu kemarin baru pulang dari Israel dan saya punya waktu 3 hari. Gak pernah saya sabat 3 hari di Yerusalem. Saya hanya berdiri, saya duduk sendiri di tembok Yerusalem, menghadap Yerusalem, saya menangis. Tetapi waktu itu jiwa saya terguncang. This is just the beginning. Ini waktu permulaan. Nah sementara ayat ini the beginning of what? Ini permulaan penderitaan kayak gimana kita dikejar-kejar? No, ini groaning, artinya groaning itu adalah rasa sakit bersalin. Dan sekarang dunia sedang mulai merasakan kontraksi rasa sakit bersalin. The beginning of groaning sebelum masa yang namanya New Age. Jadi tahun 2020 ini akan banyak hal-hal yang terjadi yang sesuai nubuatan Alkitab. Perjanjian damai 7 tahun segala macam. Ini sebenarnya kita udah ada di dalam war zone. Jadi kalau virus corona ini war sebetulnya. Bentar lagi akan jualan vaksin di mana-mana. Baru ngangguk-ngangguk deh. Semuanya propaganda. Dan Anda semua bahkan saya supaya semua terisolasi supaya membuat kita rasa takut. You are going to die, you are going to die. Kamu akan mati, one day kamu akan mati. Setan itu bekerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan. Ketika di tembok Yerusalem saya berkata, Tuhan apa yang akan terjadi? Is going to be a great shaking ever. Yang belum pernah terjadi. Itu kegoncangan skala dunia. Wow. Waktu itu Bethlehem belum ditutup. Begitu saya pulang. Mendarat di Jakarta, Pak Jokowi ngomongin 2 orang di Depok kena terinfeksi.
virus corona. Baru 2 orang aja udah heboh, semua panik. Sampai ke Indomaret, sampai waduh semua Pepsin, semua habis itu. Bawang daun apa semua habis itu, panik. Padahal yang mati kena demam berdarah aja udah ratusan, mungkin ribuan udah mati nih. Ini kita belajar satu hal. Apa yang akan terjadi, Tuhan akan curahkan roh Elia. This is the day of Elijah, Tuhan katakan. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Kedatangan Nabi Elia ini sudah dinubuatkan 5 kali akan datang ke bumi. Ketika Elia sendiri itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu yang kedua Elisa, ada roh Elia turun. Nabi-nabi berkata di dalam diri Elisa. Yang ketiga Yohanes Pembaptis dikatakan ada spirit Elia yang membalik mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang akan membawa orang kepada Kristus. Lalu di akhir zaman di dalam kitab Malaki 4 ayat ke-5, Matius 17 ayat 11, di akhir zaman akan datang lagi. Kapan? Kalau bukan sekarang. Kenapa? Pak Niko adalah salah seorang juga daripada buat saya nih bapak rohani saya ya. Saya kagum Tuhan memakai hambanya ini seperti gini. Selalu berbicara anak muda, Yeremia generation gini. Saya melihat itu jeritan hati bapak itu. Nah, lalu yang kelima itu Musa dan Elia itu sebagai 2 saksi Allah di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-6. Nah, Tuhan memakai manusia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan reinkarnasi. Something yang Tuhan mau pakai manusia untuk bekerja secara total, secara maksimal pada masanya itu. Nah, mari kita belajar dari Elia. Tolong slide-nya. Elijah. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Mulai ayat yang 9 dan 10. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba terus dulu, 11. Lalu keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi di virus corona tidak ada Tuhan. Jangan lihat berita dunia. Tidak ada Tuhan di situ. Kita mau ngumpet di rumah. Hayo nonton film terus, nonton TV. Corona. Anda buka HP Anda semua WhatsApp corona. Mana Yesusnya? Tidak ada Tuhan di situ. Itu iblis yang ciptakan. Kita sedang diteror oleh namanya frekuensi. Dan kita ada di dalam new age di mana cyber war itu the beginning. Sampai saya mulai bosan ngelihat WhatsApp grup-grup pendeta khususnya. Pencegahan. Ini. Hari ini diliburkan gini. Kok nggak ada satu yang ngomong tenang. Tuhan mengendalikan situasi. Kenapa ini kena sihir semua? Dengar khotbah hebat. Ayat ada di hafalan. Tapi menumbuhkan iman orang kagak ada. Tahu nggak? Apa sifat Baal itu? Diem. Powerful tapi diem. 450 nabi-nabi Allah Baal menoreh tubuhnya. Baal tetap diem. Tapi kesurupan. Tahu nggak sekarang setan ingin membuat anak-anak Tuhan diem.
Bahasa Chinese-nya cicing wae. Enggak reaksi, enggak ada firman. Elia bersembunyi di Horeb, di gua. Ada angin badai, batu-batu, gempa di sana, tidak ada Tuhan. Ada api, tidak ada Tuhan. Tolong slide-nya. Ini Elia ini setelah berperang mengalahkan, next, 450 daripada dewa Baal. Maaf, nabi-nabi Baal. Terintimidasi. Muncul Isabel. Isabel itu bukan sekedar personal, sistem kerajaan yang mengejar. Dan mengejarnya itu tokoh-tokoh. Sekarang Bapak Ibu sekalian, pemerintahan aja lagi under intimidation, under pressure. Umumkan keadaan darurat. Sekarang. Pertanyaannya di mana Elia? Semua ngomong, aduh cilaka. Gawat. Tutup perkumpulan. Wah. Jadi Elia begitu dahsyatnya, mungkin gerakan doa kita juga begitu dahsyatnya. Tetapi mungkin Tuhan bertanya, what are you doing Elijah? Lagi ngumpet. Karena takut. Berapa banyak horep-horep yang kita sedang hadapi. Takut gini, takut gitu. Di jalan ketemu orang takut. Sebelah ngedehem aja. Aduh bahaya. Karena di roh kita, you are going to die. You are going to die. Kamu akan mati. Waduh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kita ayat hafalan Mazmur 91 hebatnya luar biasa. Apa di luar kepala. Tapi tetap ada fear. Padahal Tuhan kata orangnya duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi kita hidup tuh in the shadow of El Shaddai. Allah yang maha tinggi. Bukan the shadow of death. Nah, bayangkan kalau next coba. Waktu itu Elia bersembunyi di gua Horeb. Horeb itu artinya padang pasir. Lonely. Alone. Tandus, garing. Muram. Gersang. Apalagi itu. Dan kata ini. Kata kerjanya sebetulnya itu menyedihkan. Menghancurkan. Menyusahkan. Jadi banyak orang yang sekarang tuh mengalami horeb. Bersembunyi di gua. Rohani mah rohani. Tapi gak mendengar suara Tuhan. Kenapa? Ngelihat kegemparan. Ngelihat kegoncangan. Mungkin orang udah stres duluan. Mungkin orang juga udah panik sekarang. Gimana masa depan? Jangan-jangan orang mati karena ketakutan. Di India ada seorang bapak umur 50 tahun. Karena senang nonton viral WhatsApp virus corona. Namanya Bala, ini Bala lagi namanya lagi. Bala Krishna umur 50 tahun. Jadi karena dia nonton viral virus corona, waduh someday ini akan datang. Dia pilek. Lalu apa yang dia lakukan? Waduh, kalau aku pulang ke rumahku akan menularkan ke istri dan kedua anak. Lalu dia gantung diri di sebelah makam mamanya. Dan setelah mati
Jenazahnya diotopsi. Enggak ada virus corona, cuman pilek doang. 2 yang mati di Hong Kong. 1 flat. Beda lantai, 13 lantai kalau nggak salah tuh. Nggak pernah berhubungan. Di dalam kamar dia selalu pakai masker. Cuci tangan mungkin lebih sering dari kita. Mati. Kenapa? Diselidik punya selidik. Ternyata virusnya masuk jalur pipa katanya. Nah gimana? Saya katakan ini just the beginning. Karena ini tendensinya akan membuat proses cashless society dipercepat. Tanpa uang cash. Dan Indonesia nggak bisa ditangguhkan lagi Januari 2021. Punya waktu berapa bulan lagi. Jadi ini supaya online semua. Dan semua itu memunculkan jual beli akan dikontrol. Kan terjadi crash ekonomi hebat, bangsa yang bangkrut itu bangsa bukan perusahaan. Mulai muncul nanti pahlawan ekonomi yang disebut One World Economic System. 2020 ini the age terbuka. Jadi saya nggak kaget. Ngerti ya, semua ini disetting sedemikian rupa dan semua tertulis di dalam Alkitab. Very up to date. Nah Tuhan ingin kita keluar dari gua. Keluar dari Horeb. Untuk mendengar suara Tuhan. Ada strategi baru. Ada level yang baru. Di Horeb itu tempat Musa memulai. Tempat mendengar suara Tuhan. Tempat menerima the new revelation. Jangan sampai ke depan kita merasa punya jubah. Aku udah pengalaman, kamu gak tahu siapa aku. Dia sendiri juga gak tahu siapa dia. Tuhan butuh kita pakai jubah yang baru. Karena Elia sering mengatakan, aku sudah begini, aku sudah begini. Kukunya yang besar. Padahal Yesus aja selalu berkata, apa yang aku lakukan, Bapa yang lakukan di dalam aku, supaya nama Bapa dipermuliakan. Amin. Jadi ku kecilnya harus diganti jadi ku besar. Perjalanan Elia itu adalah dimulai ketika dia berdoa so powerful. Kekeringan terjadi di seluruh dunia. Waduh, dia juga terdampak krisis kekeringan yang luar biasa. Itu global warming terhebat, 3,5 tahun tidak ada hujan. Lalu Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Pergi ke sungai Kerit. Di mana aku telah memerintahkan burung gagak memelihara engkau. Kerit artinya dipotong. Diasingkan. Dipisahkan. Dari apa? Panggilan eklesia itu adalah dipisahkan dari dunia. Kecampur roh dengan daging. Tuhan ingin supaya kita tuh jadi manusia roh. Seperti Kristus, nggak ada daging. Yang ini kunya nih. Karena aku berjasa, karena aku sudah begini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang menghadapi satu masalah atau problem dan sampai, jangan dianggap itu problem. Itu anggap bahwa itu carrot buat kita. Dan Tuhan tidak akan lupa untuk memelihara kita. Burung gagak akan memelihara kita. Burung gagak telah diperintahkan. Burung gagak itu burung haram. Burung gagak itu burung bukan penolong, perongrong. Burung kematian. Bayangkan disuruh bawa daging, nggak ditelen, tetapi disiapkan untuk kita. Siapapun yang musuhin kita, ngebully kita, menipu kita, don't worry, musuh-musuh itu akan Tuhan ubahkan jadi supporter kita. Amin. Tuhan bisa ubahkan semua keadaan. Saya yakin dan percaya semua proses ini sedang dialami oleh setiap makhluk di bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Elijah itu di Kerit River. Saya berkenanan juga pergi ke sini. Ini parit sebetulnya, bukan sungai. Jadi saya berdoa di sungai Kerit 2 minggu yang lalu. Wow, ini masih banyak burung-burung gagak di situ. Saya merasakan Tuhan sedang bicara sesuatu. Gak ada turis-turis mau ke sungai Kerit, gak populer. Tetapi waktu itu Tuhan bicara, you go.
Karena yuk kalian akan alami, bangsamu akan mengalami seperti ini. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan akan pelihara kita. Dalam situasi keadaan apapun, Tuhan akan menolong, melindungi, menyediakan setiap keperluan kita. Amin. Lalu setelah itu beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah di sungai Kerit itu airnya kering, Tuhan suruh kemana? Sarfat. Dan Tuhan katakan, aku telah menyuruh seorang janda memelihara. Ya ampun, bukannya konglomerat kek. Hamba Tuhan besar begini, sudah terkenal seantero dunia, udah tahu siapa Elia. Supaya rendah hati. Elia minta roti ke perempuan yang cuma punya segenggam tepung. Dan Elia ngomong, berikan dulu kepadaku. Kalau kita nggak tega begitu. Tapi Tuhan mau mengajar bahwa penyedia itu bukan kita. Tuhan bisa menyediakan dengan cara yang luar biasa. Orang yang tidak kelihatan apapun Tuhan bisa pakai. Amin. Orang yang tidak punya performa yang bagus Tuhan bisa pakai. Di situ sarfat artinya dilebur, dimurnikan, diuji, dilemutkan, dilembutkan. Hati-hati Tuhan katakan. This is the season banyak hamba Tuhan yang jatuh. Tuhan, kata saya serius nih. Di dalam kitab Daniel 11, nanti baca aja di rumah karena ini waktu nih sih, ya. Jadi saya mesti tergesa-gesa. Saya banyak sekali melihat di mana pandangan-pandangan Tuhan untuk age ini, be careful. Orang yang merasa bijaksana bisa jatuh dalam sekejap. Kenapa? Tidak tahan diuji, dimurnikan dan disucikan. Dari sungai Kerit ke Sarfat mesti jalan kaki 45 kilo. Bukankah itu penderitaan buat dia? Tetapi di situ dia bisa melipat gandakan tepung. Tetapi setelah itu ada tragedi. Anak daripada janda miskin ini mati. Sampai dia katakan, ini nabi sial nginep di rumah kita. Sial loh bawa ke rumah kita. Waduh, itu Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan seorang nabi besar dilemutkan oleh begini. Direndahkan seperti ini untuk apa? Dia menghidupkan anak ini. Ada aliran kehidupan. Bukan sekedar nengking, tetapi ada aliran kehidupan. Bukan sekedar doa, tapi ada mujizat yang keluar. Bukan sekedar kita bicara, tapi ada sesuatu yang keluar, aliran kehidupan yang keluar di dalam dirinya. Nah, ketika saya berdoa seperti ini Tuhan, di tembok Yerusalem, Tuhan jadi mesti bagaimana? Tuhan katakan, tell my people, siapkan lumbung-lumbung. Wow, jadi gimana nih? Maksudnya gimana? Punya account sendiri ketika krisis tetap menabur. Karena yang paling menentukan ketika krisis itu kita tetap menabur dan kita terus menuai. Menabur terus menuai, terus menabur terus menuai. Kekayaan kita ada di benih-benih itu. Nah, saya yakin dan percaya Indonesia, apapun yang terjadi, Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia sedang dalam di agenda Tuhan. Dan Indonesia sedang dilawat oleh Tuhan. Dan Indonesia bukan untuk Indonesia, Indonesia untuk bangsa-bangsa. Siapa yang percaya? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya katakan siapapun Anda, hei anak-anak muda, apapun background Anda S2, S3 atau S-teler sekalipun. Sekarang kalau Anda mengambil keputusan, Anda serahkan diri kepada Tuhan. Hari ini perkenanan Tuhan, hari ini jubah perkenanan Tuhan akan turun atas engkau. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya itu? Jangan andalkan otak kita, jangan andalkan intelijensia kita. Karena justru artificial super intelligence itu akan dipakai antikris. Jangan merasa brilian. IT man dengar. Orang-orang yang demen tuh gadget dan sebagainya dengar. Teknologi. Pakai itu
untuk menyebarkan kerajaan Allah sebanyak-banyaknya. Jangan silent. Sejak Tuhan berikan unlock itu, saya dibawa Tuhan ke negara-negara yang tertutup. Sekarang terbuka. Ada hal yang ditutup, ada hal yang dibukakan. Dan Injil siap masuk. Dan ini adalah musim tuaian terbesar dengan skala global sedang terjadi. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Nah, mari kita saksikan klip ini sebagai penutup. Sebelum saya ikut ke Brasil dengan Pak Niko, Ibu Christine, Pak Peter di sini, mereka orang-orang yang rendah hati. Saya melihat, waduh, Pak Niko humble ya, seorang yang jadi father. Dia adalah rasul dari bangsa Indonesia yang membukakan portal-portal ini untuk bangsa-bangsa. Dan saya bicara kepada Pak Niko waktu itu begini, Pak, wherever you go, kemana Bapak pergi, itu sedang mengunlock pintu tuaian itu akan terbuka. Nah, mari kita saksikan klip ini. Bulan Oktober saya ke Brasil, diundang oleh kepolisian militer, dan luar biasa lawatan Tuhan, para jenderal dilawat Tuhan. Hati bapak-bapak dihancurkan untuk supaya kembali ke anak-anak. Dan ini saatnya anak-anak harus berlari mencari bapak-bapaknya. Puji Tuhan, Presiden ini juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan ini tanggal 8 Februari yang lalu, Pak Niko berbicara di Allianz Stadium. 3 stadion penuh dengan anak-anak muda. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Hujan deras pun tambah banyak. Mereka bayar loh, nggak gratis. Ya, $15 bayar. Bahkan ketika tahun baru Imlek yang lalu saya ke China. Nah, bagaimana mereka bisa membasuh kaki kami? Waduh, siapa kita nih? Mereka katakan, you are the key nation. Kalian itu adalah negara kunci. Harus berlari lebih cepat lagi. Semua karena Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Amin. Siapa yang yakin bahwa Anda orangnya akan dipakai Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari bangkit berdiri. Minta supaya spirit Elia ini turun. Kita harus shifting. Pengalaman yang lalu, kayaknya kita mesti ganti deh jubah kita. Oke? Jangan merasa bahwa kita sudah pengalaman lalu we can do this. No. Tuhan punya strategi yang baru. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Penuh dengan Roh Kudus sekarang. Penuh. Amin. Hidupmu bukan untuk dirimu. Ada Elisa yang harus diurapi. Ada raja-raja yang harus diurapi. Yes. Gelombang itu turun. Oh, yes. Penuh. Oh, rabasiki. Yes, groaning. Oh,
Yes, biarlah rasa sakit bersalin turun. Yes, anak-anak muda, terima. Ada kekuatan ilahi. Urabashiki di double portion turun atas engkau sekarang. Ida yes, mulai bergerak. Urabashiki di mulai kuasai alam roh di bangsa kita ini. Revival. Oh Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat pengurapan, terima kasih buat kemenangan. Terus Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami secara sempurna ya Tuhan. Yang terus akan memampukan kami, akan terus memberikan kesanggupan buat kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan ini ya Bapa. Yang kami tahu Tuhan adakan pembedaan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengandalkan Engkau dengan dunia yang tidak percaya, supaya mereka boleh melihat betapa dahsyatnya Allah kami, betapa luar biasanya Tuhan kami di dalam Yesus, yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan. Haleluya, haleluya. Kami percaya hidup kami disertai, ada perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima pengurapan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorak-sorainya lebih lagi buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara.